وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Sebuah materi yang bertema yaitu puasa meningkatkan kesolehan spiritualitas dan kesolehan sosial. Jemaah rahimahumullah, siapakah mereka yang akan mendapat derajat takwa? Siapakah mereka yang akan mendapat rahmat ampunan dan pembebasan dari api neraka? Tentu itu tidak mudah. Mereka-mereka itulah adalah yang betul-betul bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengamalkan seluruh amalan-amalan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah, mulai awal hingga akhir. Jemaah rahimahumullah, sementara realitas di masyarakat kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu tidak sama. Ada yang hanya awalnya saja itu semangat luar biasa, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 2 hari absen, 5 hari banyak yang absen, 1 minggu banyak yang tidak hadir, tinggal separuh bahkan kurang dari separuh. Apakah itu bisa meraih derajat takwa? Sementara tadi puasanya juga tidak semuanya, hanya bisa meninggalkan makan minum saja, tapi perilakunya, karakternya masih tetap yang suka miso tidak miso, yang suka maksiat tidak maksiat, yang suka mencuri tidak mencuri, korupsi, yang suka menipu ya menipu, mengurangi timbangan ya tetap mengurangi timbangan. Apakah seperti itu bisa meraih derajat takwa? Tentu dipertanyakan. Bagaimana kalau bisa mencapai derajat takwa itu? Setidaknya ada 2 hal yang meningkat. Yang pertama adalah spiritualitasnya itu meningkat, rohaninya meningkat. Yang kedua yaitu sosialnya, kesolehan sosial itu meningkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu Al-Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim billatun aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan, suatu bencana, kesengsaraan hidup di mana saja kamu berada, kecuali yang tetap berhubungan baik dengan Allah dan tetap berhubungan baik sesama manusia. Hablum minallah yang bagus, hablum minan nasnya bagus. Kalau 2 ini dipegang teguh, maka insya Allah tidak akan ditimpa kehinaan, kesengsaraan. Jangan lupa peningkatan kesolehan spiritual rohaninya kita dengan cara apa? Dengan cara satu adalah sholat 5 waktu ditegakkan. Kita rajin jamaah. Diharapkan jangan sampai kita tidak jamaah, karena jamaah itu penting. Pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah 27 kali daripada sholat sendiri. Apalagi jamaah masjid, tambah dihitung langkahnya, dihitung duduknya, dihitung ya mendengarkan ceramahnya,
dihitung dia berpikirnya, semua hidup ya Allah. Itu luar biasa. Karena itu 5 waktu kita biasakan itu untuk bukti meningkatkan spiritualitas kita. Kemudian selain menjalankan 5 waktu, jangan lupa sholat sunnah rawatib selalu kita laksanakan meskipun sunnah, apalagi bulan Ramadan ini di pahalanya oleh Allah dijadikan sangat wajib, bahkan dilipat gandakan 10 kali. Karena sekarang amal baik akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Nanti kalau ketemu malam Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Bahwa yang akan begitu murahnya Allah, luar biasa. Secara kebanyakan pahala, jangan bilang begitu. Pahala tidak ada secara kebanyakan. Kita hidup dunia itu dari yang 40 sampai 70 rata-rata ada lebih dari itu sampai 3 derajat. Di akhirat itu tidak ada batas. Selamanya kalau di surga selamanya tidak akan keluar dari surga. Yang di neraka kalau mungkin suatu kita bisa keluar dari neraka, yang punya Allah tidak di surga. Setelah itu tidak bisa kembali ke neraka. Sedangkan selain Muslim semuanya semuanya benar yang sama. Jadi sholat sunnah kita katakan sunnah rawatib, tahajud, dan sunnah duha dan sebagainya itu tidak lakukan. Itu adalah sarana untuk meningkatkan spiritualitas. Dan puasa Ramadan, dia Ramadan seperti ini, ya. Ini dilakukan awal sampai akhir, bukan yang awal tahun. Awal tahun asal duduk wakil, ya. Begitu oleh seminggu melayani diri, melayani nabi, para nabi, ya. Itu bukan itu. Bagaimana mungkin bisa mencapai derajat takwa sholat ramai yang mulai pagi itu pada pagi kalau dia punya apalagi dibebaskan dari kami makan dan mungkin lalu harus ini juga bagian dari peningkatan spiritualitas. Lalu kita nanti jangan lupa 10 hari lagi berdiam diri di masjid dengan keadaan suci, dengan baca Quran, zikir, dan berbuat amal lain yang baik. Kecuali ibu yang itu dan boleh diam diri dalam masjidnya. Kemudian hari ini dirahmati Allah SWT ada sebuah penelitian yaitu dari lembaga American College of Cardiology menyatakan bahwa melalui puasa ini maka stres, pikiran stres, jiwa stres, atau niat-niat yang melanggar norma yang baik, yaitu norma-norma manusia, apalagi normanya Allah, ya, itu akan dapat teratasi. Jadi orang puasa itu jadi mencegah perbuatan yang sekiranya dilarang oleh Allah. Makanya orang-orang yang masih banyak korupsi muncul itu puasanya tidak bagus, jelek puasanya, atau sholatnya tidak bagus, hanya sholat penciptaan, sholat ingin mendapat ujian, atau sholat atau puasa yang hanya ingin menjaga nama aja, itu mungkin seperti itu. Penelitian selanjutnya hasilnya dalam puasa orang menyadari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu puasa yang baik yang bisa meningkatkan spiritualitasnya itu akan berpandangan berpikiran pasti bisa. Oh ini baik, ini saya lakukan. Oh ini buruk, ini saya tinggalkan. Itu dengan puasa. Kemudian ada seorang psikolog di Universitas Indonesia bernama Arif Wicaksono. Dia mengatakan sejatinya pemikiran umat Islam itu harus menjadi positif setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga harus konsisten dilakukan di luar bulan Ramadan.
Ini jadi menurut penelitian beliau bahwa orang dewasa itu akan konsisten. Jadi kalau masyarakat bisa menahan, bisa positif pikirannya, di luar makan juga bisa. Itu yang benar. Tidak hanya Ramadan itu. Ini yang pertama adalah peningkatan spiritual. Yang kedua, peningkatan kesolehan sosial. Kita dididik oleh Rasulullah melalui hadisnya, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa hajatun falaysa linnasi hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Jamaah. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan dia berbuat yang buruk, bodoh, wajah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia meninggalkan akan berbuat ini. Tidak ada nilainya. Kan bebas lapar dan kan bebas haus. Jadi Rasulullah mengatakan dari saya, berapa banyak orang berpuasa hanya meninggalkan makan dan lapar, tidak dapat apa-apa. Kalau bulannya dari maka orang yang puasa meninggalkan meninggalkan kesolehan sosial itu adalah meninggalkan kata-kata yang buruk, apa saja yang jelek dan sebagainya, sifat-sifat yang buruk, meninggalkan hasud, dengki, iri hati, permusuhan, itu ditinggalkan. Dan dia menjadi orang yang baik, ya, yang jujur, yang adil, saling membantu, tolong menolong sesama, ya. Karena sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan merugikan orang lain, apalagi merugikan negara, apalagi merugikan rakyat. Uang negara, uang rakyat dikorupsi 1.000 triliun, ya. Surah Al-Baqarah adalah situ ngoplos BBM, ya, antara Pertalite dan Pertalite dijual ke rakyat. Coba orang semacam ini adalah rendah spiritual, rendah sosialnya, tidak ngerti atau kurang paham atau sengaja kalau perbuatan itu adalah menghancurkan dirinya, menghancurkan umatnya, menghancurkan bangsa, dan nantinya dia akan masuk neraka. Alhamdulillah ini dari ujian, semoga kita masuk orang-orang yang berpuasa ini bisa meningkatkan spiritualitas kita, dan bisa meningkatkan sosialitas kita, benar-benar tidak akan tertimpa suatu kegunaan sebagaimana firman Allah di dalam surat yaitu Al-Imran 114 tadi. Dan kita menjadi orang yang berbaik, belajar yang takwa, yang insya Allah akan diberi rahmat, akan diampuni seluruh dosa kita, dan akan dibebaskan dari neraka alias masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurangnya mohon maaf.